GNN, gerbangnusantarannews.com, inspiratif, restoratif, dan konstruktif. Izin Pak, ini dalam rangka persiapan kegiatan apa ini Pak ya? Ini kegiatan menindaklanjuti pada tanggal 25 September yang lalu. Kita akan melakukan studi biru ke DPP Malang, tepatnya di Lawang. Nah, di situ kita menginginkan bagaimana kita studi biru itu mengenai pupuk organik ya, yang nantinya kita kembangkan di desa kita. Karena mengingat warga kita kan masih ketergantungan dengan pupuk kimia, atau walaupun nggak bisa 100% untuk mengembangkan organik tersebut, itu mengurangi beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Dan notabene selama ini kan pupuk di desa kita kan walaupun kekurangannya itu nggak begitu signifikan, tapi tujuan kita itu adalah merubah mindset warga kita yang selama ini ketergantungan dengan pupuk kimia. Jadi itu yang menjadi motivasi ya. Iya. Jadi bagaimana membuka mindset masyarakat dari pupuk kimia menjadi organik. Seberapa besar Pak petani yang ada di desa ini Pak? Kalau petani kita di sini luas lahan desa kita kan sekitar 326 hektar, itu kisaran 280 hektar lahan pertanian. Berarti mayoritas petani Ya, Pak ya? dari 95% warga kita itu adalah petani. Jadi kalau ini tadi terkait dengan pupuk, mungkin ada hal-hal baru yang akan dimunculkan Pak di sini terkait tanaman selain padi Pak? Ya, untuk program ke depan kita masih mengajukan demplot ke Dinas Pertanian, yaitu tadi mengubah mindset warga kita yang semula itu cuma tanam 1-2 saja, dan nantinya di musim-musim seperti ini bisa ada program tembakau atau apa saja yang bisa dikembangkan di desa kita. Nah, untuk tahun depan insya Allah kita sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian pemerintah daerah. Untuk tahun depan itu ada demplot untuk pengembangan masalah tembakau. Mungkin ada harapan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat Pak? Harapan kami mudah-mudahan pemerintah daerah, pusat, provinsi itu bisa membantu kita bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan taraf hidup warga masyarakat kita, dan mudah-mudahan juga bisa, kalau bisa, berarti sebagai penyangga pangan walaupun nggak pusat atau provinsi, setidaknya itu tingkat kabupaten bisa penyangga pangan ini dari Pondokrate. Oke, ini tadi penjelasan dari Bapak Kepala Desa Pondokrate, Bapak Muslih Esa, di mana beliau mempunyai satu obsesi, satu harapan yang luar biasa, bagaimana petani bisa berjaya, dan hari ini diadakan tindak lanjut dari studi tiru yang sudah pernah dilakukan beberapa waktu lalu di Kabupaten Malang, dan ini adalah sebuah cita-cita bersama, baik itu petani, pemerintah desa, Poktan, bagaimana Desa Pondokrate ikut bagian dari mewujudkan sebagai desa yang siap untuk swasembada pangan. Gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Izin ini dengan Bapak siapa ya? Ya, saya Rekemin Hardianto dari kelompok tani Sumber Makmur 2, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ini dalam rangka kegiatan Dalam rangka kita saling belajar untuk perlakuan pertanian organik. terus yang dilakukan saat ini. Yang dilakukan saat ini adalah bagaimana kita dari teman-teman Gapoktan sini untuk memanfaatkan limbah terutama kandang yang bisa untuk dimanfaatkan sebagai bahan organik. Artinya ini untuk antisipasi kekurangan pupuk Pak ya? Untuk Solusi ya? mengantisipasi kalau misalnya adanya dropping pupuk itu kurang, karena apa? Usaha pertanian itu harus tepat waktu. Terus mungkin langkah setelah ini Pak, ini kan praktek untuk bagaimana membuat pupuk organik Pak ya? Ya. Kemudian langkah selanjutnya untuk pendampingannya kayak apa Pak yang dilakukan? Nah, gini, kita sama-sama petani Pak. Jadi dari petani Sumber Makmur 2 yang sudah beberapa musim telah memperlakukan pertanian organik, dan teman-teman yang ada di sini ini ingin belajar sama-sama belajar untuk terutama budidaya pertanian organik.
Mungkin untuk skala prioritas pada saat uji coba ini atau pelatihan di awal ini ada segmen tanaman yang menjadi prioritas, Pak? Terutama untuk minimal ini bisa budidaya dari teman-teman petani di samping lahan untuk pertanian padi pada pokoknya, bisa ini diaplikasikan untuk pertanian sistem polybag di rumah tangga masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini, Pak, ya? Tujuan secara umum? Tujuan secara umum agar supaya dari teman-teman petani ini bisa memproduksi pertanian yang sehat. Mungkin ada pesan saran kepada masyarakat, Pak? Ya, pesan dan saran saya kepada masyarakat, mari kita terus berusaha supaya Pak, supaya terutama untuk persediaan pangan ini bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, minimal ini bisa menjadi suatu upaya nilai tambah daripada keluarga. Kemudian yang ketiga, produktivitas padi bisa menjadi produksi yang tanaman sehat. Tanaman sehat dan maksimal sehingga mengarah kepada swasembada pangan, Pak. Iya, alhamdulillah. Oke, ya. Oke, ini tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Kemen Hardianto. Apa? Kemen Hardianto. Kemen Hardianto dari Malang, di mana ini adalah satu tindak lanjut dari apa yang sudah yang pernah dilakukan oleh pemerintah Desa Penetratif, khususnya Gapotan, untuk mendalami dunia pertanian, bagaimana upaya untuk melestarikan alam ini dengan cara memanfaatkan alam sebaik mungkin dengan cara menjadi petani organik. Jadi ini merupakan follow up dari studi tiru yang pernah dilakukan oleh Gapotan Pondok Trate dan Pemdes Pondok Trate ke desa mana, Pak? Desa Sumber Ngepo, Desa Sumber Ngepo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dan ini saat ini merupakan tindak lanjutnya dengan praktek langsung pembuatan pupuk organik, dengan harapan ini menjadi solusi bagi petani Desa Pondok Trate. Proses awal ya, proses awal yang sudah dilakukan atau bentuk edukasi kepada petani Desa Pondok Trate ya. Ini topiknya adalah sama-sama saling belajar untuk meningkatkan hasil pertanian, bagaimana petani bisa mampu menopang menjadi swasembada pangan untuk mengembalikan dulu Indonesia yang berjaya di dunia pertanian. Ya. Jadi begini, Pak. Pertama, di dalam kita praktek pembuatan ini, pertama adalah siapkan dulu bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama adalah untuk limbah kandang sapi, ya, atau limbah kandang kambing. Itu satu, ya. Kita biasanya dalam 1 ton, ya, 1 ton itu kira-kira yang 3 kintal kita misalnya sekem 3 kintal, kemudian yang 5 kintal katakanlah misalnya pupuk apa itu kotoran kandang ini, Pupuk kandang, ya. Kemudian ditambah hijauan. Hijauan itu lebih baik misalnya diambilkan dari batang pisang yang tidak itu unsur P-nya cukup tinggi, ya, unsur P-nya cukup tinggi. Artinya tidak harus daunnya, Pak, ya? Ya, tidak harus daunnya, itu bisa. Pokoknya yang mudah lunak, yang mudah hancur. Nah, kecuali misalnya daun bambu itu tidak bisa atau sulit, ya. Jadi pohon pisang bisa, batang pisang bisa, pohon paitan bisa, pokoknya dedaunan yang hijau, yang mudah diurai, yang mudah membusuk. Ya. Nah, ini. Jadi setelah ini bahan bahan dikumpulkan, ya. Tadi 1 adalah sekem, 2 adalah kotoran sapi, 3 dolomit, ya, 4 misalnya hijauan, ya. Kemudian bahan bakunya adalah itu dekomposer. Dekomposer itu bisa E4 ditambah dengan mulase, ya. Kalau misalnya mulasenya mulase tetes saja, ya cukup tetes. Jadi gantinya mulase itu adalah campuran dari
gula dan gula putih dan gula merah. Itu jadi molase sebagai pengganti. Setelah ini disiapkan, baru bisa mulai Pak Jum untuk dicampur. Hati-hati. Sebetulnya begini Pak, ini karena kita itu hanya praktek dengan terbatas. Nah, ini cukup diberi dasar yaitu terpal. Tapi andai kata itu nanti mengarah kepada bisnis, ya itu bisa membuat seperti kotak seperti itu loh, yang permanen, lapangan ya jedingan atau lapangan lompat jauh. Nah itu bisa nanti untuk apa? Untuk menampung supaya tidak hanyut kena air gitu Pak ya. Itu satu. Yang kedua ya, kalau nanti kita membuat dengan nilai besar, ini bisa dipakai atau menggunakan tutup. Karena jangan sampai nanti panasnya kena sinar matahari yang langsung. Jadi dilindungi Pak ya. Ya dilindungi lah. Ya, nah itu nanti programnya mungkin di sini Pak Sekdes, wah nanti membuat apa rumah pupuk organik dan nanti ada tenaga kerja ini bisa membuat sehingga dalam satu desa itu saling memberi dan menerima. Ya inilah baru nanti ada unsur bisnis yang tidak sempat membuat bisa memanfaatkan. Konten konsentrasi.